Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angelina Mediana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan soal UAS dalam materi akuntansi manajemen. Soal pertama membahas decision making and relevant information, khususnya mengenai pengambilan keputusan atas special order ketika perusahaan memiliki keterbatasan kapasitas. Soal kedua membahas pricing decisions and cost management, yaitu mengenai penentuan target operating income, target cost, dan evaluasi laba setelah adanya perubahan harga. Dan soal ketiga membahas transfer pricing, yaitu penentuan harga transfer antara divisi susu dan divisi keju serta pengaruhnya terhadap laba masing-masing divisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan dan keputusan dari masing-masing soal. Untuk soal pertama, perusahaan yang dibahas adalah Oldberry Packaging. Oldberry memiliki kapasitas produksi sebesar 4.500 jam mesin per bulan. Pada bulan Februari, kapasitas tersebut sudah digunakan seluruhnya. Rod Corporation menggunakan 1.500 jam mesin, sedangkan James Corporation menggunakan 3.000 jam mesin. Jadi totalnya adalah 4.500 jam mesin. Rod menghasilkan pendapatan sebesar $210.000 dengan biaya variabel $120.000, sedangkan James menghasilkan pendapatan $300.000 dengan biaya variabel $150.000. Kemudian, Rod menawarkan special order tambahan sebesar $70.000. Permasalahannya adalah kapasitas mesin sudah penuh, jadi apabila order Rod diterima, perusahaan harus mengurangi sebagian pekerjaan dari James. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya melihat apakah order Rod menghasilkan keuntungan, tetapi juga melihat opportunity cost dari kapasitas yang digunakan. Langkah pertama adalah menghitung contribution margin per jam mesin masing-masing pelanggan dan kemudian membandingkannya berdasarkan jam mesin. Untuk Rod, contribution margin dihitung dari pendapatan dikurangi biaya variabel. Jadi $210.000 dikurangi $120.000 sama dengan $90.000. Kemudian kita cari contribution margin per jam mesin. Contribution margin Rod sebesar $90.000 dibagi dengan 1.500 jam mesin. Sama dengan $60 per jam mesin. Selanjutnya kita hitung James. Pendapatan James sebesar $300.000 dan biaya variabelnya $150.000. Jadi contribution margin James $300.000. Tadi dikurangi $150.000 sama dengan $150.000. Kemudian $150.000 dibagi dengan 3.000 jam mesin, hasilnya adalah $50 per jam mesin. Jadi kalau kita bandingkan, Rod memberikan contribution margin sebesar $60 per jam, sedangkan James hanya $50 per jam. Karena kapasitas mesin terbatas, kita akan lebih menguntungkan juga menggunakan kapasitas tersebut untuk Rod. Selanjutnya kita menghitung apakah ada special order Rod benar-benar menguntungkan setelah memperhitungkan kapasitas yang harus dikorbankan. Pertama, kita cari berapa jam mesin yang dibutuhkan untuk special order sebesar $70.000. Dari data awal, Rod memperoleh pendapatan $210.000 dengan penggunaan 1.500 jam mesin. Jadi untuk order sebesar $70.000, perhitungannya adalah $70.000 dibagi $210.000. Kemudian dikalikan 1.500 jam. Hasilnya adalah 500 jam mesin. Jadi order tambahan Rod membutuhkan 500 jam mesin. Selanjutnya kita hitung biaya variabel dari special order tersebut. Pada Rod, biaya variabelnya adalah $120.000 dari pendapatan $210.000. Jadi proporsi biaya variabelnya adalah sekitar 57,14%. Kalau diterapkan pada order $70.000,
$70.000 dikalikan 57,14% sama dengan $40.000. Jadi biaya variabel untuk special order adalah $40.000. Maka contribution margin tambahan dari special order adalah $70.000 dikurangi $40.000 sama dengan $30.000. Artinya, kalau kita hanya melihat order lot saja, perusahaan mendapatkan tambahan contribution margin sebesar $30.000. Tetapi karena kapasitas mesin sudah penuh, kita harus melihat apa yang dikorbankan dari James. Order lot membutuhkan 500 jam mesin. Contribution margin James adalah $50 per jam mesin. Jadi opportunity cost-nya 500 jam dikalikan $50 sama dengan $25.000. Maka keuntungan bersih dari menerima order lot adalah $30.000 dikurangi $25.000 sama dengan $5.000. Jadi menerima order tersebut akan meningkatkan operating income sebesar $5.000. Sekarang kita lihat operating income sebelum dan sesudah keputusan. Operating income awal adalah $50.000. Dari special order kita memperoleh tambahan operating income sebesar $5.000. Jadi operating income-nya setelah menerima special order $50.000 ditambah $5.000 sama dengan $55.000. Dengan demikian, putusan yang paling menguntungkan adalah menerima special order dari Road dan mengurangi pekerjaan James sebesar 500 jam mesin. Namun keputusan ini tidak hanya dilihat dari angka output, juga perlu mempertimbangkan faktor kualitatif. Misalnya hubungan jangka panjang dengan James, apakah James akan merasa dirugikan, apakah kualitas pekerjaan tetap terjaga, dan apakah special order lot hanya sementara atau berpotensi menjadi pesanan penting. Jadi secara kuantitatif, keputusan menerima order menguntungkan sebesar $5.000, tetapi faktor non-keuangan juga tetap harus diperhatikan. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua mengenai pricing, decision, and cost management. Pada soal weight ledger jacket sebelumnya dijual dengan harga $450 per unit, sedangkan biaya produksinya adalah $250 per unit. Berdasarkan hasil riset pasar, produk tersebut hanya dapat dijual dengan harga $380 per unit. Dengan harga baru tersebut, perusahaan memperkirakan penjualan sebesar 910 unit atau meningkat 30% dari penjualan saat ini. Perusahaan juga menetapkan target laba sebesar 30% dari pendapatan. Jadi, kita perlu menghitung target operating income, target cost, dan kemudian membandingkan laba sebelum dan sesudah perubahan harga. Pertama, kita menghitung target operating income. Target harga jual adalah $380 per unit dan target penjualan adalah 910 unit. Jadi total pendapatan yang diharapkan 910 unit dikalikan $380 sama dengan $345.800. Perusahaan menginginkan laba sebesar 30% dari pendapatan. Jadi target operating income yang $345.800 dikalikan 30% sama dengan $103.740. Jadi target operating income perusahaannya adalah $103.740. Artinya dari total pendapatan $345.800, perusahaan menargetkan laba operasi sebesar $103.740. Selanjutnya kita menghitung target cost per unit. Target operating income per unit adalah 30% dari harga jual per unit. Harga jualnya $380, sehingga 30% dikalikan $380 sama dengan $114 per unit. Kemudian berdasarkan konsep target costing, target cost diperoleh dari target price sama dengan
target price dikurangi target operating income per unit. Jadi $380 dikurangi $114 sama dengan $266 per unit. Dengan demikian, target cost perusahaan adalah $266 per unit. Artinya untuk mendapatkan target laba 30%, biaya yang dikeluarkan perusahaan maksimal sebesar $266 untuk setiap unit produk. Selanjutnya kita membandingkan operating income saat ini dengan estimasi operating income setelah perubahan harga. Kita tahu bahwa penjualan baru sebanyak 910 unit, merupakan peningkatan 30% dari penjualan sebelumnya. Jadi untuk mencari penjualan saat ini, 910 dikali $1,30 sama dengan 700 unit. Jadi sebelumnya perusahaan menjual 700 unit. Sekarang kita hitung operating income saat ini. Harga jual lama adalah $450 dan penjualan 700 unit. Jadi pendapatannya 700 unit dikalikan $450 sama dengan $315.000. Untuk biaya produksinya 700 dikalikan 250 sama dengan $175.000. Jadi operating income saat ini adalah $315.000 dikurangi $175.000 sama dengan $140.000. Selanjutnya kita hitung estimasi setelah harga berubah. Penjualan menjadi 910 unit dengan harga $380. Pendapatannya jadi 910 unit dikalikan $380 sama dengan $345.800. Karena soal mengasumsikan hanya harga jual yang berubah, biaya produksi per unit tetap $250. Jadi biaya produksi ini adalah 910 unit dikalikan 250 sama dengan $227.500. Jadi operating income barunya $345.800 dikurangi $227.500 sama dengan $118.300. Sekarang kita bandingkan operating income lama adalah $140.000 sedangkan estimasi baru $118.300. Jadi selisihnya minus $21.700. Jadi artinya operating income diperkirakan turun sebesar $21.700. Selanjutnya adalah bagaimana perusahaan mencapai target cost. Target cost yang sudah kita hitung adalah $266 per unit. Sementara biaya produksi saat ini adalah $250 per unit. Jadi kita bandingkan 266 dikurangi $250 sama dengan $16. Artinya biaya produksi saat ini sudah $16 lebih rendah daripada target cost. Jadi sebenarnya perusahaan sudah mencapai target cost. Walaupun demikian, perusahaan tetap perlu menjaga agar biaya produksi tidak meningkat di atas $266. Salah satu cara yang digunakan adalah value engineering. Value engineering dilakukan dengan mengevaluasi aktivitas dalam value chain untuk mengurangi biaya, tetapi tetap mempertahankan kualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi perusahaan bisa mencari biaya-biaya yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan menguranginya, tanpa mengurangi kualitas produk. Ini kita sudah masuk ke soal ketiga mengenai transfer pricing. Untuk soalnya, Bean Corporation punya 2 divisi, yaitu divisi susu dan divisi keju. Divisi susu memiliki kapasitas 600.000 galon, sedangkan divisi keju memiliki kapasitas 100.000 kilogram. Untuk menghasilkan 1.000 kilogram keju dibutuhkan 3.000 galon. Harga jual susu ke pihak luar adalah $2,50 per galon dan biaya variabelnya $0,50 per galon. Biaya divisi susu adalah $1 per galon berdasarkan output 600.000 galon. Sementara itu, harga jual keju adalah $18 per kilogram. Biaya variabel pengolahan $3 dan biaya tetap pengolahan $2,50 per kilogram.
Divisi keju juga memiliki alternatif membeli susu dari pemasok eksternal dengan harga $3 per galon. Untuk kondisi pertama, divisi susu sudah menjual seluruh produknya ke pasar eksternal. Jadi kalau susu ditransfer ke divisi keju, ada kesempatan yang hilang untuk menjualnya ke pihak luar. Kita mulai dari opportunity cost. Harga jual eksternal adalah $2,50 dan biaya variabel $0,50. Jadi contribution margin yang hilang adalah $2,50 dikurangi $0,50 sama dengan $2. Maka harga transfer minimumnya, biaya variabel $0,50 ditambah opportunity cost $2 sama dengan $2,50 per galon. Sekarang dari sisi divisi keju juga membeli susu dari pihak luar dengan harga $3. Jadi divisi keju tidak akan bersedia membayar lebih dari $3 kepada divisi susu. Maka harga transfer maksimum adalah $3 per galon. Jadi pada kondisi pertama, range harga transfer yang dapat diterima adalah $2,50 sampai $3 per galon. Kemudian pada kondisi kedua, divisi susu mempunyai idle capacity sebesar 200.000 galon karena ada kapasitas yang menganggur ketika susu ditransfer ke divisi keju. Divisi susu tidak kehilangan penjualan eksternal selama masih dalam kapasitas tersebut. Jadi opportunity cost menjadi 0. Karena harga transfer minimumnya 0,50 ditambah 0 sama dengan $0,50 per galon. Sedangkan maksimum tetap $3 karena divisi keju masih bisa membeli dari pemasok luar dengan harga tersebut. Jadi range-nya berubah menjadi $0,50 sampai $3 per galon. Sekarang kita masuk ke perhitungan laba operasi. Divisi susu harus mentransfer 300.000 galon susu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa kilogram keju yang dihasilkan. Diketahui 3.000 galon menghasilkan 1.000 kilogram keju, maka 300.000 dibagi 3.000 kemudian dikalikan 1.000 sama dengan 100.000 kilogram. Jadi 300.000 galon susu menghasilkan 100.000 kilogram keju. Selanjutnya kita hitung biaya divisi susu, biaya variabelnya 300.000 dikalikan $0,50 sama dengan $150.000. Untuk biaya tetap, perlu diperhatikan bahwa biaya tetap sebesar $1 per galon tersebut didasarkan pada output 600.000 galon. Jadi total biaya tetap 600.000 dikalikan $1 sama dengan $600.000. Karena soalnya menyatakan biaya tetap konstan, kita akan menggunakan $600.000. Untuk divisi keju, biaya variabel pengolahan 100.000 kilogram dikalikan $3 sama dengan $300.000. Untuk biaya tetap 100.000 kilogram dikalikan $2,50 sama dengan $250.000. Pendapat dari penjualan keju 100.000 kilogram dikalikan $18 sama dengan $1,8 juta. Sekarang kita hitung laba dengan dua metode transfer pricing. Di sini ada untuk yang metode pertama yang dipakai adalah market price. Harga transfernya sama dengan harga pasar yaitu $2,50 per galon. Divisi susu menerima pendapatan transfer jadi 300.000 dikalikan $2,50 sama dengan $750.000. Total biaya divisi susu adalah biaya variabel 150.000 ditambah biaya tetap 600.000 yaitu $750.000. Jadi laba divisi susu $750.000 dikurangi $750.000 sama dengan 0. Kemudian divisi keju memperoleh pendapatan $1,8 juta. Biaya pembelian susu adalah $750.000. Kemudian biaya pengolahan 300.000 ditambah biaya tetap $250.000, jadi total biaya pengolahan $550.000. Maka laba divisi keju
Jadi labanya jadi tadi $1,8 juta dikurangi $750.000, dikurangi $550.000 sama dengan $500.000 untuk laba di situ. Sekarang metode kedua, yaitu, 180% dari full cost. Full cost itu adalah biaya variabel $0,50 ditambah biaya tetap $1 sama dengan $1,50 per galon. Ya, ke transfer, 180% dari full cost, 180% dikalikan $1,50 sama dengan $2,70 per galon. Pendapatan transfer divisi susu, 300.000 dikalikan $2,70 sama dengan $810.000. Total biaya divisi susu tetap $750.000. Jadi laba divisi susu $810.000 dikurangi $750.000 sama dengan $60.000. Sedangkan divisi keju pendapatan 1,8 juta dikurangi biaya transfer $810.000 dan biaya pengeluaran $550.000. Hasilnya $440.000. Jadi pada metode market price laba susu 0 dan keju $500.000. Sedangkan pada metode 180% full cost laba susu $60.000 dan keju $440.000. Totalnya tetap $500.000. Dari hasil perhitungan tadi, kita dapat melihat bahwa masing-masing manajer mempunyai kepentingan yang berbeda. Manajer divisi susu akan lebih menyukai metode 180% full cost karena menghasilkan laba $60.000. Sedangkan jika menggunakan market price, laba divisi susu hanya 0. Sebaliknya, manajer divisi keju akan lebih menyukai metode market price karena laba divisi keju menjadi $500.000. Jika menggunakan 180% full cost, labanya hanya $440.000. Jadi divisi susu lebih menyukai harga transfer yang lebih tinggi, sedangkan divisi keju lebih menyukai harga transfer yang lebih rendah. Meskipun pembagian laba antar divisi berbeda, total laba perusahaan tetap sama, yaitu $500.000. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.